Habibur Rahman menegaskan bahwa Mahfud MD adalah orang gagal. 5 tahun sebagai Menko Polhukam, gagal mengurus masalah korupsi. Dan inilah pernyataan Habibur Rahman selaku anggota Dewan begitu ya. Sudah tanyakan ini berkali-kali ya, dimanapun tanya dan berbagai orang sudah sampaikan, ya silakan saja Anda nilai ya. Kalau saya itu kan pernyataan umum seorang pemimpin pemerintahan maupun pemimpin negara, kepala negara, nggak bisa dijawab dengan hal ihwal prosedural ala Mahfud MD. Mahfud MD ini orang gagal. Ya, dia sendiri menilai dia gagal 5 tahun sebagai Menko Polhukam dengan memberi skor 5 dalam penegakan hukum. Apa yang mau dinilai dari Mahfud MD gitu kan? Nah, jadi teman-teman itu aja. Saya malas, capek kita berdebat ya. Nggak mungkin Pak Prabowo itu menginstruksikan untuk mengabaikan berbagai peraturan perundang-undangan. Intinya adalah semua protokol hukum kita memang ditujukan untuk memaksimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Itu stressingnya. Gitu. Jadi yang diperdebatkan kalau pengembalian keuangan negara bagaimana orang dihukum, enggak gitu. Kita ini memperdebatkan hal yang remeh-temeh tapi melupakan hal yang paling substansi dalam pemberantasan korupsi. Tinggal saja aparatur negara, kepolisian, kejaksaan, KPK menerjemahkan arahan Pak Prabowo itu sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi Pak Mahfud jangan menghasut bahwa Pak Prabowo mengajarkan melanggar hukum dan lain sebagainya, gitu loh. Oke? Terus soal Harun Masiku dan lain sebagainya, silakan saja KPK memproses. Ya. Itulah pernyataan Habibur Rahman terkait daripada kritikan Mahfud MD yang mengatakan bahwa Pak Prabowo istilahnya mengkritik Pak Prabowo terkait daripada korupsi di Indonesia, begitu ya Mas Bro. Sebelumnya Mahfud MD mengkritisi usulan Prabowo ingin memaafkan koruptor, baiknya undang-undang perampasan aset. Koruptor sudah berkumpul di 02, kalau diproses semua masuk penjara, kalau dimaafkan siapa yang bisa jamin mereka tidak korupsi lagi. Itulah pernyataan dari Mahfud MD dan coba kita dengarkan ya. Kalau tidak diumumkan tidak transparan, tidak ada yang tahu bahwa itu melanggar atau tidak. Tapi kalau diumumkan ya lewat pengadilan aja. Dan salah kalau mengatakan undang-undang untuk mengembalikan aset itu tidak ada jalannya. Kalau mau ya undang-undang perampasan aset. Iya, saya heran ya, menteri terkait dengan hukum itu sukanya mencari dalil atau pasal pembenar terhadap apa yang disampaikan oleh Presiden. Seperti kasus pemulangan narapidana ke luar negeri, katanya hanya tactical arrangement gitu, padahal ada hukum yang melarang. Yang ini lagi gagasan Pak Prabowo untuk kemungkinan memberi maaf kepada koruptor asal mengaku secara diam-diam dan mengembalikan kepada negara secara diam-diam. Itu kan salah. Undang-undang korupsi tidak membenarkan itu, hukum pidana tidak membenarkan itu. Lalu menterinya mencari dalil pembenar, itu kan ada di undang-undang kejaksaan, denda damai. Denda damai itu hanya untuk tindak pidana ekonomi sesuai dengan undang-undang tentang bea cukai, undang-undang perpajakan, dan undang-undang kepabeanan. Nah, di situ kalau ada orang melanggar pajak atau bea cukai, itu tawar-menawar dulu. Oh, kamu seharusnya bayar 100 miliar, kok hanya membayar 95. Itulah kritikan Mahfud MD kepada Prabowo Subianto yang bermaksud untuk memberi maaf kepada koruptor asalkan mengembalikan uang yang telah dikorupsinya. Ya, Mahfud MD begitu sangat tegas sekali di dalam hal ini. Mahfud juga mengatakan kalau Habibur Rahman bodoh, inilah yang menjadikan orang-orang Gerindra begitu sangat geram kepada Mahfud MD. Dan inilah pada saat
Mahfud MD mengatakan kalau Habibur Rahman adalah bodoh begitu ya. Dan coba kita dengarkan pernyataan. Ini ahlinya hukum pemilu Habibur Rahman nih. Pak Habibur Rahman mau melaporkan 16 kecurangan. Salah satunya ada nama Prof Mahfud yang mau dilaporkan karena Prof Mahfud membuka posko pengaduan terkait kecurangan pemilu. Bodoh itu. Gimana Prof? Bodoh. Karena posko pemilu itu sudah ada, bukan posko itu namanya des pemilu. Sejak tahun 2014 sudah ada. Dan itu bukan penyelenggara pemilu. Mahfud MD juga mengkritik pernyataan Menteri Hukum Supratman Andi Adgas bahwa pelaku korupsi bisa diampuni, dan inilah pernyataan Mahfud. Berarti tersebut beliau menurutnya apa yang disampaikan oleh Menteri Hukum itu salah kaprah. Saya kira bukan salah kaprah, salah beneran. Kalau salah kaprah itu biasanya sudah dilakukan, terbiasa meskipun salah. Ini belum pernah dilakukan kok. Mana ada korupsi diselesaikan secara damai? Itu korupsi baru, namanya kolusi. Lalu diselesaikan secara damai, dan itu sudah sering terjadi kan? Diselesaikan diam-diam antar penegak hukumnya yang ditangkap. Kalau menyelesaikan diam-diam kan banyak tuh yang terjadi. Jaksa, polisi, hakim masuk penjara kan menyelesaikan diam-diam. Yang menyatakan bahwa dalam hal-hal tertentu Jaksa Agung boleh menerapkan denda damai di mana sebuah kasus. Ya, itulah tadi pernyataan Mahfud MD terkait daripada pernyataan Menteri Hukum Andi Supratman Adgas. Selain mengkritik Prabowo Subianto, Mahfud MD juga sering mengkritik mantan Presiden Joko Widodo. Dan inilah kritikannya. Apa dosa Pak Jokowi sehingga seakan-akan dia presiden yang paling sering dihujat bahkan sampai di akhir periodenya, Pak? Ya saya tetap dengan segala hormat, Pak Jokowi itu presiden pilihan rakyat yang sudah banyak berprestasi ya bagi bangsa ini. Pak Mahfud mengakui itu ya? Saya mengakui berkali-kali. Dan itu terlihat tapi dia itu berlebihan. dari berlebihan membangun kekuasaannya itu sehingga dia seakan-akan raja gitu loh. Setiap omongannya itu lalu dipaksakan seakan-akan benar. Setiap pikirannya meskipun spontan lalu dianggap sebagai itu program negara. Padahal banyak hal-hal yang tidak benar. Di samping tentu saja benar, namanya dia presiden harus sudah diberi modal yang besar untuk berlaku yang baik kan, semua diberikan kepada dia. Tetapi kalau sampai berlebih-lebihan sampai ke keluarga gitu ya, makanya rakyat menjadi kalau muak gitu mungkin terlalu mual. Prof Mahfud, itu kayak membuat Prof Mahfud belakangan ini kita simak semakin sering mengkritik Pak Jokowi. Dan kritiknya semakin hari makin keras, Pak. Saya memperhatikan awal-awal Bapak mengatakan bahwa ini bisa mencederai demokrasi. Belakangan Bapak mengatakan saya tidak percaya lagi pada Pak Jokowi. Iya. Sedalam itu kemarahan Anda? Iya sudah, karena ini sudah keterlaluan. Jadi begitu waktu Gibran sudah diputus, dia oleh MK diputus boleh calon gitu ya. Kemudian saya katakan karena ini putusan peradilan karena harus diikuti. Putusan pengadilan itu meskipun salah kan harus diikuti kan. Ya MK sudah mutus, sudah diikuti. Yeah. Tapi itu jelas salah. Karena apa? Kemudian MK memutuskan pencalonan Gibran itu pelanggaran etik yang berat. Bukan hanya pelanggaran etik berat. Sehingga Hakim Anwar Usman itu karena membiarkan MK dimasuki orang lain gitu, dimasuki kekuatan lain, dipecat kan. Diberhentikan sebagai ketua. Nah, tapi keterpilihan Gibran itu, kebolehan Gibran ini kan tidak bisa diganggu gugat. Kalau hanya karena MK lalu Gibran batal, kan kacau kan agenda pemilu. Saya biarin, saya bicara dulu secara halus kita ikuti, tapi akhirnya salah gitu. Habis begitu saya nunggu juga kan, nunggu keputusan MK terakhir tentang siapa yang menang, siapa yang kalah. Begitu diumumkan kita kalah, saya sendiri wah ini udah nggak bisa gitu dalam hati ya, tapi konstituen minta digugat, ya saya ikuti aja dulu, ikuti dulu. Nah sudah itu saya mulai mengingatkan jangan main-main dengan hukum. Kok sudah bicara biasa seperti dulunya, saya biasanya kompromi ambil jalan tengah kan, ini supaya dimaklumi ini terjadi gini, ayo negara jalan harus gini. Ini rupanya Pak secara politik ya, Pak Mulyono itu semakin parah mainnya. Pak Jokowi maksudnya kan? Iya.
Kenapa? Kok kemudian main lagi di Mahkamah Agung? Wah. Tapi ini confirm Pak ya, bahwa itu semua desain dari Iya diyakini secara politik. Diyakini secara politik. Iya kan? Gimana caranya seorang hakim agung memutus sesuatu yang menurut undang-undang hanya boleh dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu menjadi konform bahwa salah keputusan Mahkamah Agung ini ketika MK memutus bahwa itu bukan urusan Anda. Ini udah benar nih undang-undang, kan menjadi konform. Iya. Bahwa itu ada permainan. Nah, siapa yang main lalu itu analisis politik kan. Betul. Dia bisa nunjuk orang begitu, tapi analisis politik itu memungkinkan karena yang paling berkepentingan di situ memang keluarga Pak Jokowi. Bahkan si Kaisang bilang, "Oh, saya siap calon." Kan gitu kan. Bahkan sebelum diberitakan pergi ke dengan apa namanya private jet ke Amerika. itu kan dia masih mau deklarasi di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah kan. Betul. Siap deklarasi. Nah, sebelum itu lagi dia sudah menyatakan, "Saya siap menjadi calon baik melawan Ridwan Kamil maupun melawan Anies untuk Jakarta." Oh, masih ada tuh rekamannya semua. Artinya dia yang berkepentingan dengan itu semua. Nah, maka saya bilang, waduh, ini sudah parah. Sehingga saya meningkatkan tensi saya. Saya ini harus lebih belak-belakan bahwa ini permainan. Ya, permainan yang sudah menjadi pergunjingan orang, tapi pura-pura tidak dengar kan? Ya, karena belakangan Pak orang melihat kok Prof Mahfud begitu sekarang ya. Iya. Dulu termasuk orang yang selalu mengapresiasi Pak Jokowi begini-begini, tapi kok apa karena dia kalah pilpres bukan karena itu ya? Buat Anda semata-mata Enggak, kan saya meyakinkan dulu publik, saya menerima kekalahan ini. Begitu divonis, saya menerima kekalahan ini. Kemana-mana saya bilang, sudah Pak Prabowo menang, Gibran, sudah, gitu kan. Itu untuk meyakinkan publik dulu bahwa secara hukum saya sudah oke. Tapi sekarang, sebagai warga negara, saya melihat, kok seperti ini nih. Mainnya rusak bener nih, orang-orang, gitu ya. Sehingga lalu saya semakin keras. Kalau saya kan gampang dalilnya ya. Ya Mas Akbar ya, kalau kata Nabi itu kalau engkau mar'a minkum mungkaron falyughayyir biyadih. Kalau kamu lihat kemungkaran, betulkan dia dengan kekuasaanmu. Kalau kamu sudah tidak punya kekuasaan, betulkan dia dengan lisanmu. Lalu kalau kamu sudah tidak berani dengan lisan, maka berdoalah kamu agar orang itu dicegah oleh Allah. Itulah yang paling rendah, doa itu ya. Nah, saya ini ambil yang kedua ini, saya lisan. Lisan pakai nada netral, tidak didengar, keras saja sekalian. Iya kan? Iya. Keras saja sekalian. Iya. Kan saya nothing tulus kan? Saya ilan apa? Saya lawan. Ini untuk masyarakat gitu. Saya sudah nyatakan saya sudah kalah gitu. Kita terima itu, Prof.